Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mursidan Baldan dengan NIM F4501241030 yang akan menyajikan presentasi untuk tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Lingkungan Pertanian yang berjudul Studi Implementasi Algoritma Genetika pada Optimasi Sistem Irigasi melalui Literature Review. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yaitu sumber daya air dunia yang semakin terbebani akibat kebutuhan manusia yang meningkat akan air. Lalu peningkatan kebutuhan akan air ini disebabkan oleh kegiatan aktivitas manusia yang menggunakan air tawar, di mana 70% dari kegiatan ini berada di sektor pertanian. Lantas pertanian adalah bisa disebut sebagai pelaku dari penggunaan air tawar dan juga korban dari permasalahan ini. Sehingga terdapat masalah yang timbul dari sektor pertanian yang bisa dianalisis dan dari berbagai faktor kemungkinan adalah sistem irigasi yang tidak optimal. Dan sistem irigasi ini perlu solusi terkait penggunaan air untuk mengoptimalkan sistem tersebut. Dan salah satu solusinya adalah mengaplikasikan atau mengimplementasikan suatu bentuk pemodelan untuk mengoptimalkan. Dan pemodelan ini bisa dalam bentuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan salah satu metodenya adalah algoritma genetika atau genetics algorithm. Kecerdasan buatan ini digunakan untuk menemukan solusi optimal dari beberapa variabel dan parameter input. Untuk sekilas proses dari algoritma genetika, di mana untuk prosesnya suatu variabel atau beberapa variabel dari masalah dikumpulkan dan dijadikan dalam bentuk kelompok-kelompok individual atau kromosom. Dan di dalam kromosom ini kemudian akan dipilih atau diseleksi dan nantinya akan di crossover atau dipersilangkan dengan kromosom lain, sehingga terjadi pertemuan dan akan meningkatkan probabilitas dari solusi. Kemudian dalam prosesnya juga terjadi mutasi, di mana terdapat perubahan dari individu yang ada dalam kromosom, sehingga terdapat juga kemungkinan untuk meningkatkan kualitas dari solusi. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan implementasi algoritma genetika pada kasus rekayasa lingkungan pertanian, khusus pada aspek optimasi sistem irigasi, serta mengidentifikasi keunggulan dalam penerapannya. Lalu untuk metodologi yang digunakan yaitu adalah studi literatur, di mana untuk literatur yang saya kumpulkan ada 6 jurnal utama yang mana berkaitan dengan implementasi algoritma genetika, optimalisasi irigasi, dan sumber daya air. Yang mana langkah pertama adalah mencari jurnal atau literatur yang berkaitan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita mengidentifikasi dan mengevaluasi kelayakan daripada jurnal-jurnal tersebut sehingga dapat dikelompokkan
untuk jurnal-jurnal yang memiliki tingkat kedekatan dengan permasalahan yang dirumuskan. Kemudian yang ketiga adalah analisis deskriptif terkait dengan jurnal-jurnal yang sudah dipilih untuk mengetahui dan dianalisis berbagai macam aspek daripada uh, pengimplementasian algoritma genetika pada sistem irigasi sehingga dapat menentukan masing-masing dari penelitian daripada jurnal tersebut untuk menentukan efektivitas atau efisiensi daripada hasil yang ditentukan dari penelitian tersebut. Penjelasan singkat mengenai genetik algoritma atau algoritma genetika. Algoritma genetika adalah sebuah metode pencarian dan optimasi yang berbasis prinsip evolusi biologis, seperti seleksi alam, reproduksi, dan mutasi, sehingga dengan tujuan untuk menemukan solusi optimal dari masalah kompleks dengan meniru cara makhluk hidup berkembang melalui generasi. Ada beberapa proses di dalam algoritma genetika. Yang pertama adalah proses seleksi, di mana beberapa individu dipilih dan dikelompokkan ke dalam kromosom. Lalu ada proses crossover, di mana beberapa kromosom ini akan disilangkan dan secara random akan digabungkan dengan kromosom lain. Kemudian dalam prosesnya terjadi mutasi, di mana beberapa individu daripada kromosom ini digantikan dengan beberapa individu yang sebelumnya ada di proses seleksi. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah evaluasi daripada fitness, di mana kromosom yang sudah melewati tahap-tahap sebelumnya dinilai untuk kelayakan daripada solusi yang sudah ditentukan. Dan kemudian proses ini akan dilanjut hingga iterasi yang sudah ditentukan dalam perencanaan daripada pemodelan. Lanjut ke komparasi daripada penelitian yang sudah saya kumpulkan, di mana ada 6 jurnal utama. Yang pertama dari Adama et al. 2020 yang berlokasi di Kano State di Nigeria, di mana masalah pertaniannya adalah distribusi dan pengelolaan air yang tidak merata atau tidak efisien, di mana sumber datanya dari data primer untuk proyek irigasi Sungai Kano. Kemudian ada jurnal kedua yaitu dari Mathur et al. 2009 yang mana berlokasi di Fengjiasha Irrigation District di Cina, di mana masalah pertaniannya adalah ketidakefisienan jadwal operasional saluran irigasi. Lalu sumber datanya adalah data sekunder dari pengukuran sebelumnya atau studi yang dilakukan oleh Wang Zi et al. Di tahun 1995. Kemudian untuk jurnal ketiga ada dari Sadati et al. 2014 yang mana penelitian ini dilakukan di Fars Province di Iran, di mana masalah pertaniannya adalah kondisi cuaca yang tidak pasti atau stokastik dengan mempertimbangkan berbagai strategi irigasi, yaitu irigasi penuh dan irigasi defisit. Kemudian data yang digunakan adalah data sekunder, data iklim harian selama 22 tahun dari Stasiun Meteorologi Jharkhand. Kemudian untuk jurnal keempat ada dari Jyoti Prakash dan Shanti 2006, di mana penelitian ini dilakukan di Tamil Nadu, India, tepatnya di reservoir Pechiparai, yang mana masalah dari sektor pertaniannya adalah defisit irigasi, khususnya dengan mengurangi kuadrat dari defisit irigasi setiap periode waktu. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data geografis dan hidrologis sekunder seperti lokasi das, kapasitas reservoir, serta data historis inflow selama 32 tahun. Kemudian dari jurnal keempat
Jurnal kelima ada dari Haryanti dan Darsono 2020, berlokasi di Waduk Logung, Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Kudus, Indonesia, di mana masalah pertaniannya adalah kondisi pasokan air yang fluktuatif akibat perubahan iklim. Lalu sumber datanya adalah berasal dari hasil penelitian sebelumnya dari data debit inflow Waduk Logung. Untuk datanya ada kebutuhan air, evaporasi waduk, dan data teknis waduk yang berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Lalu untuk jurnal ke-6 ada dari Azmeri 2011 yang berlokasi di Waduk Kaskade Citarum, dan masalah pertaniannya adalah keterbatasan pasokan air dari waduk dan terdapat konflik kepentingan antara penggunaan air irigasi. Kemudian untuk sumber datanya adalah karakteristik waduk, kapasitas tampungan maksimum dan minimum, kurva luas, elevasi dan volume, serta pola keseimbangan waduk. Lalu data hidrologi, yaitu data debit aliran dan evaporasi. Kemudian saya telah merangkum parameter utama daripada proses algoritma genetika dan implementasinya. Pada jurnal pertama, yaitu Adama et al. 2020, parameter utamanya adalah populasi sebesar 40, lalu jumlah gens sebanyak 1976, lalu laju seleksinya sebesar 0,5, jumlah generasinya sebanyak 10.000, dan laju mutasinya sebesar 0,2. Dari penggunaan algoritma genetikanya tangguh dan mudah diterapkan, serta efektif dalam pengambilan keputusan alokasi air secara optimal dan adil, dengan pemenuhan kebutuhan air sebesar 96,44% dan distribusi merata, dengan rasio supply 0,94. Lalu untuk Matur et al. 2009, populasinya sebanyak 100, probabilitas mutasi sebanyak 0,05, lalu probabilitas crossover sebanyak 0,8, dan jumlah generasi sebanyak 100. Di mana untuk menetapkan batas waktu mulai operasi outlet sesuai permintaan pengguna dalam periode rotasi, sehingga diberikan fleksibilitas yang tidak memiliki metode optimasi klasik lain seperti integer programming, dan membantu pengelolaan irigasi merencanakan jadwal distribusi air yang efisien berdasarkan kebutuhan waktu pengguna. Lalu dari Sadati et al. 2014, di mana dilakukan dalam software MATLAB dengan populasi 300, 2 kali dari jumlah variabel yaitu 145. Lalu untuk mutasi adaptif dari 0,2 ke nilai kecil untuk eksplorasi dan konvergensi, serta variasi crossover dari 0 hingga 1 dengan kenaikan 0,05 untuk optimasi hasil, di mana dalam hasilnya dapat menangani 4 kondisi cuaca yang berbeda, serta 2 strategi irigasi penuh dan defisit, dan menghasilkan solusi alokasi air dan pola tanam yang optimal untuk meningkatkan pendapatan pertanian serta efisiensi penggunaan air terutama pada kondisi cuaca kering. Kemudian untuk penelitian dari Jyoti Prakash dan Shanti 2006, di mana terdapat variabel keputusan yang dibatasi atau bounded, lalu banyak kendala atau constraint dengan probabilitas crossover 0,7, probabilitas mutasi 0,02, populasi 25, dengan sistem yang menghasilkan defisit irigasi rata-rata 218 dan defisit penyimpangan 12.220 dengan total 12.438. Performanya untuk ukuran hingga 190 itu bertambah dan meningkat, setelah itu tidak ada peningkatan yang signifikan sehingga ditetapkan populasi sebesar 150. Lalu ditentukan jumlah air yang harus dilepaskan untuk irigasi dan berapa banyak air yang disimpan di waduk dengan tetap mempertimbangkan kapasitas waduk dan kontinuitas penyimpanan antar periode. Lalu untuk penelitian Haryanti dan Darsono 2020, representasi kromosom sebagai aturan lepasan waduk, fungsi tujuan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan minum irigasi, lalu fungsi batasan berupa debit inflow dan tampungan waduk, serta proses inisiasi, crossover, dan reproduksi
untuk menghasilkan solusi optimal dengan mutasi tidak diikut sertakan, di mana pengimplementasiannya menghasilkan optimasi dengan algoritma genetik pada tampungan waduk 10 tahun yang dapat meningkatkan pemenuhan irigasi minimum dari 44,84% menjadi 46,34%. Kemudian untuk penelitian Azimeri 2011 dilakukan running model algoritma genetika dengan probabilitas crossover antara 0,25 hingga 0,95. Probabilitas mutasi bervariasi antara 0,05 hingga 0,2, sehingga ukuran populasi yang dianalisis berkisar antara 10 sampai 50 individu. Di mana penggunaan genetik algoritma atau algoritma genetik dengan parameter PC 0,75, PM 0,15, PS 30, dan generasi 15 menghasilkan solusi optimal yang memaksimalkan rata-rata energi dan pelepasan air irigasi mencapai tingkat layanan seimbang sebesar 82,5% pada tahun kering, sehingga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode sebelumnya yang hanya memaksimalkan firm energi. Berikut adalah hasil dari pengoptimasi air yang ada di penelitian Adama et al. 2020, di mana dilakukan di Kano River. Metode ini dapat mengalokasikan air secara efektif untuk irigasi real time dengan pemenuhan kebutuhan air sebesar 96,44%. Lalu untuk penelitian Sadati et al. 2014, parameter terbaik yaitu 300 generasi dan populasi dengan probabilitas crossover 0,6. Penelitian ini dapat menangani 4 kondisi cuaca dan 2 strategi irigasi untuk menghasilkan solusi alokasi air dan pola tanam yang optimal, meningkatkan pendapatan pertanian dan efisiensi penggunaan air, terutama saat cuaca kering. Kemudian untuk penelitian Matur et al. 2009, penelitian ini dapat menghasilkan hidrograf daripada bukaan tanggul atau waduk. Dari pemodelan algoritma genetika ditetapkan 3 skenario, di mana untuk yang pertama outlet 1 dan sampai 8 dibuka lebih awal. Kemudian untuk skenario 2, outlet 1, 2, 3, 8, 9, 10, 19, 21, dan 25 dibuka di slot awal. Kemudian untuk skenario 3, outlet 3, 8, 12, 16, 20, dan 25 dibuka di slot 195, 140, 242, 104, 72, dan 172. Kemudian untuk penelitian dari Jyoti Prakash dan Shanti et al. 2006 ditampilkan grafik perbandingan antara permintaan atau kebutuhan daripada air irigasi, kemudian aktual daripada yang dipakai atau yang dikeluarkan, kemudian ada model SDP dan model GA atau algoritma genetika. Namun untuk algoritma genetikanya sendiri menghasilkan alokasi irigasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap bulan, sementara realisasi aktual hanya mendekati kebutuhan pada bulan Juli, Agustus, November, dan Desember. Kemudian untuk penelitian Azmeri di 2011 untuk kombinasi parameter terbaik yaitu untuk probabilitas crossover di 0,75, mutasi di 0,15, populasi di 30, dan generasi sebanyak 15 kali. Lalu untuk kurva yang dihasilkan yaitu kurva trade-off perbandingan antara layanan energi dan air irigasi, yang mana untuk kurvanya menunjukkan penurunan layanan energi saat layanan irigasi naik. Kemudian untuk di tahun kering, tingkat layanan seimbang, yaitu 82,5% untuk energi dan irigasi. Kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari penelitian studi literatur ini adalah efektivitas daripada metode
algoritma genetika itu terbukti secara global, di mana metode ini dapat meningkatkan efisiensi irigasi di berbagai negara, seperti di Nigeria sebesar 96,44% pemenuhan air, di Iran terjadi pendapatan naik 23%, dan di India defisit berkurang 218 unit. Di Indonesia, metode ini berhasil meningkatkan pemenuhan kebutuhan minimum irigasi dari 48,84% menjadi 46,34% di Waduk Logung, dan mencapai keseimbangan layanan air energi di 82,5% pada kondisi tahun kering di Waduk Kaskade Citarum. Lalu untuk parameter dan akurasi yang optimal dari keenam jurnal ini dapat ditentukan untuk mendapatkan rentang optimal di populasi 100-300, di crossover 0,7-0,8, dan di mutasi 0,02-0,2, sehingga akurasi dapat meningkat 15-20%. Lalu rekomendasi yang dapat disarankan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan kalibrasi dengan data lokal, kemudian pengambilan data secara real time, dan validasi lapangan penting dilakukan untuk meningkatkan akurasi. Lalu ada juga rekomendasi berupa model hybrid daripada algoritma genetika dan metode kecerdasan buatan lain yang berpotensi untuk meningkatkan akurasi hingga 25-30%. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan terkait dengan penelitian saya mengenai studi literatur algoritma genetika pada sistem irigasi. Apabila ada yang salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.